Hai, saya adalah Akbar, perencana keuangan. Di video kali ini kita akan membahas 7 investasi terbaik yang harus kamu lakukan, apalagi ketika usia kamu masih muda. Oke, udah siap? Oke, kalau udah siap, yuk kita mulai. Apa sih 7 investasi terbaik ini? Kenapa seperti ini? Karena banyak sekali yang bertanya pada saya bahwa, Mas, apa sih yang harus saya lakukan waktu saya masih muda? Bagaimana supaya bisa sukses? Misalnya seperti orang-orang kaya yang punya investasi banyak. Atau seperti pengusaha-pengusaha. Nah, inilah yang kita akan bahas. 7 hal yang harus kamu lakukan dari sekarang. Apa itu? Pertama, carilah ilmu. Belajar. Ilmunya adalah ilmu apa? Ilmu terapan. Ilmu yang bisa langsung dipakai, ilmu yang bisa menghasilkan uang. Ilmu itu bisa dari macam-macam. Kamu bisa belajar secara gratisan. Contohnya apa ya? Contohnya video ini, ya. Melalui video YouTube kamu bisa dapat ilmu. Melalui melalui podcast kamu bisa dapat ilmu. Melalui searching di artikel di Google dan lain sebagainya kamu bisa dapat ilmu. Melalui Instagram sekarang banyak juga ilmu. Bahkan TikTok sekalipun. Saya punya TikTok channel juga, ya, akun TikTok. Ya, itu pun sekarang sudah banyak yang orang-orang menyebarkan ilmu melalui TikTok, ya kan? Kemudian apalagi? Selain di sekolah, ilmu melalui di lapangan, ya, ketemu dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang dari berbagai macam lapisan, dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas. Serap ilmu mereka, serap perjalanan hidup mereka, serap pengalaman-pengalaman mereka yang kelak ilmu tadi bisa langsung kamu pergunakan, kamu pakai untuk dipraktekkan untuk keberhasilan kamu. Itu investasi yang pertama. Investasinya di sini, otak dan ilmu, dan ini yang paling penting. Investasi kedua yang juga tidak kalah penting adalah apa? Kesehatan. Kenapa? Karena percuma ilmu kamu banyak tinggi, percuma uang kamu banyak tinggi kalau kamu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, harus di rumah sakit, harus bed rest, nggak kepake tuh ilmu, nggak kepake tuh uang. So, kesehatan menjadi penting. Gimana supaya sehat? Mulailah dengan aktivitas positif dan mulailah dengan hidup sehat. Apa hidup sehat? Mulai dengan olahraga. Nggak usah yang fancy-fancy, yang ribet-ribet. Bangun tidur, lari pagi atau jalan cepat, keliling kompleks. Nggak usah lama-lama, 30 menit sampai 1 jam aja. Kalau ke kantor atau kalau ke acara kemana, gunakan transportasi publik, selipkan dengan jalan kaki menuju stasiun kereta atau jalan kaki menuju stasiun MRT, gitu ya. Kalau jarak tidak terlalu jauh, Anda bisa lakukan itu, dan itu membakar kalori, membantu juga kita dengan berolahraga dan membakar kalori kita. Atau misalnya apa? Bergerak di kantor, ya. Apapun itu, yang penting kita gerak, itu bisa membantu juga metabolisme dan supaya kita bisa hidup sehat. Di kantor kalau misalnya lantai nggak terlalu tinggi, usahakan naik tangga, gitu ya, atau turun tangga. Itu juga salah satu cara untuk berolahraga yang sangat simpel. Yang terlalu penting adalah makan makanan yang sehat, ya. Jangan terlalu banyak makan gorengan. Jangan terlalu banyak makan makanan yang banyak lemaknya. Cari sayuran yang banyak, cari protein yang bagus. Makan yang sehat aja, ya. Kurangin makan nasi, banyakin protein dan sayuran, itu bagus buat tubuh kita. Ketiga, tidak kalah penting juga, masih dalam kesehatan tadi, adalah apa? Minum air putih yang banyak, ya. Hindari minum-minuman yang gula-gulaan, hindari minum-minuman yang ada soda-soda. Kalau kita terpaksa minum gula karena memang kepengen, maka langsung segera kita minum air putih. Ini untuk membalance. Jadi kalau kita minum segelas gula, gitu ya, minuman apakah itu boba, apakah itu kopi, maka kita balance dengan minum air putih juga supaya ini agak mencair gulanya, ya. Itu penting sekali. Jadi kesehatan. Ketiga, investasi berikutnya adalah apa? Keluarga, teman, dan jaringan. Teman dan jaringan ini penting sekali, karena apalagi di Indonesia dan negara Asia, ketika kita mau berbisnis, mau usaha, mau di kantor bekerja, kerjasama dengan siapapun, maka yang dicari pertama itu adalah teman dan jaringan kita.
Kenapa? Karena kita tahu mereka, karena kita percaya sama mereka. Makanya teman dan jaringan menjadi penting. Teman dan jaringan bisa membantu kita membuka akses luas-luasnya, bisa membantu kita kenalan dengan banyak orang, bahkan bisa membantu kita untuk memperbesar usaha kita, melakukan kerjasama dengan pihak lain. Itu penting sekali ya, apalagi di zaman sekarang, maka kolaborasi itu menjadi penting. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kolaborasi dengan banyak orang. Yang penting apa? Yang penting kita punya niat baik, dan ujungnya selalu win-win untuk semua orang kita ajak kerjasama. Keluarga tidak kalah pentingnya, karena kenapa? Keluarga ini adalah salah satu support system kita. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kalau terjadi apa-apa dalam pekerjaan kita, keluarga selalu support dan siap membantu kita. Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi ada masalah, kita bisa cerita ke keluarga, dan keluarga yang akan selalu mensupport kita tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa keluar biaya. Makanya jangan lupakan keluarga. Selalu kita juga investasi untuk waktu maupun juga sedikit untuk biaya kepada keluarga kita. Selalu perhatikan mereka. Oke, berikutnya nomor 4 tidak kalah penting adalah karir dan pekerjaan. Nah, ini banyak orang yang komplain. Apa komplainnya? Mas, kenapa kerjaan di sana kayak lebih enak ya? Kerjaan di sana lebih enak ya, kantor teman kayaknya lebih seru ya. Ingat ya, rumput tetangga pasti selalu lebih hijau daripada rumput kita. Apa yang terjadi di sana belum tentu seenak dengan apa yang terjadi di kantor kita kalau Anda bekerja, ya kan? So, jadi kamu harus selalu fokus dengan pekerjaan dan karir, ya. Banyak sekali pertimbangan sebelum memutuskan kita pindah kerja. Nomor 1, pertimbangan dengan pimpinan atasan kita, bos kita. Apakah enak kerjanya? Apakah dia memberikan keluasan untuk kita bekerja? Memberikan keluasan kita untuk mengembangkan karir, gitu ya. Suasana kantor, apakah enak? Benefit dan lain sebagainya, gaji. Ingat, gaji dan benefit itu hanya sepersekian dari keseluruhan paket pekerjaan kita. Jadi jangan hanya semata-mata karir, gaji dan benefit yang kita cari, tapi kita juga harus merasa nyaman, dan yang penting adalah kita harus enjoy dan menikmati pekerjaan kita. Oke, itu nomor 4. Nomor 5, mulailah usaha dan bisnis. Ini juga salah satu investasi yang paling bagus, ya. Kenapa? Mulai dari sekarang, karena butuh waktu yang panjang sampai suatu usaha dan bisnis ini bisa berhasil. Statistiknya mengatakan 80-90 bisnis dan usaha itu gagal di 1 tahun pertama. Makanya untuk bisa berhasil, kita harus mulai dari awal. Kalaupun sampai kita gagal, kita masih punya waktu untuk mengulang lagi. Kita masih punya waktu untuk mengganti usaha lagi. Ya, makanya oleh sebab itu ketika berusaha, mulailah dengan modal yang tidak terlalu besar. Karena ketika kita gagal, maka uang yang hilang usaha itu hanya sekian bagian aja, hanya kecil aja, dan kita masih punya uang yang lain untuk bangkit dan mulai usaha lagi, gitu ya. Nah, usaha ini butuh waktu, apakah setahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai usaha ini menjadi berhasil, dan ini adalah investasi jangka panjang. Oke, itu nomor 5. Nomor 6, baru kita masuk ke investasi yang benar-benar real. Apa itu? Saham, ya. Jadi investasi saham itu bisa 2. Satu, bisa melalui bursa, membeli surat-surat berharga. Yang kedua tadi, membeli perusahaan. Jadi punya usaha itu pun sendiri adalah bagian dari investasi saham kita. Nah, investasi saham di bursa, selalu perhatikan bahwa investasi di bursa itu untuk jangka panjang, ya. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Pelajari dengan benar. Cari tahu apakah perusahaan tersebut bagus atau tidak. Cari tahu apakah perusahaan tersebut sehat apa tidak. Kenali resiko-resikonya. Karena kenapa? Karena investasi di saham, investasi dimanapun pasti mengandung resiko, dan kita harus siap ketika uang kita turun, bahkan kalau sampai uang kita hilang. Seperti tadi kita usaha di bisnis, kan ada risiko bisa hilang, ya. Makanya investasilah untuk jangka panjang dan selalu pelajari dengan baik dan benar. Terakhir adalah investasi pada properti.
ini juga penting. Kalau tadi investasi saham, kita nggak bisa pegang barangnya karena kita beli surat berharga. Kalau properti ini adalah investasi tangible, ada asetnya, bisa kita pegang, bisa kita pakai, pergunakan, dan yang paling penting bisa kita sewa-sewakan. Jadi properti ini adalah keunggulannya adalah dalam jangka panjang nilainya bisa naik tergantung dari lokasi di mana kita membeli properti tadi. Yang kedua, kita bisa sewa-sewakan sehingga memberikan income atau penghasilan kepada kita setiap bulannya atau setiap tahunnya. Ya, itulah sebabnya kenapa properti menjadi bagian dari investasi orang-orang sukses. Banyak orang kaya yang berinvestasi di properti. Oke, 7 udah dibahas, dan yang paling penting saya kasih bonus terakhir adalah apa? Mulai dari sekarang, praktekkan. Jangan cuma teori, jangan cuma nonton video ini aja, jangan cuma baca-baca. Tapi yang sering terjadi adalah apa? Habis itu lupa, habis itu kembali kesibukan pekerjaan, habis itu nggak dilakukan. Akhirnya apa? Kamu nggak gerak kemana-mana. Kamu akan menjadi kamu seperti yang sekarang, ya. So, yang harus kamu lakukan adalah apa sekarang? Setelah selesai nonton video ini, ambil kertas dan buat daftar tadi 1-7. Kemudian action. Itu penting. Jangan takut gagal bangkit lagi. Kamu nggak akan pernah tahu sukses apa enggak kalau kamu belum pernah merasakan gagal. So, jadi action, mulailah dari sekarang. Ya, lakukan itu dengan baik dan benar, dan jadikan kalau sampai gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Oke? So, kalau suka dan setuju dengan video ini, silakan jangan lupa di like, kemudian subscribe channelnya, kemudian bagikan video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu yang lain juga bisa ikut berinvestasi dan sukses seperti kamu. Oke?